Di dalam imamat boleh Ya. kita mempersembahkan pertanian. Kenapa persembahan Kain tidak diterima? Dari mana Kain tahu bahwa persembahannya tidak berkenan? Hmm. Dari mana Kain tahu? Terus apakah Tuhan ngomong kamu tidak berkenan gitu? Boleh, boleh tambah lagi Pak, yang satu lagi boleh. Boleh. Pertanyaan yang lain. Ya, pertanyaan yang lain itu masalah persembahan Kain dan Habel. Kenapa itu ditolak? Yang satu tidak, dan selalu alasannya karena darah. Tidak mungkin Bukan, kan dia Pak. seorang petani. Bagaimana petani bagaimana mempersembahkan darah? Dia kan seorang petani, ya pasti ya yang Ya, dipersembahkan dalam imamat mempersembahkan pertanian boleh, Pak. Di dalam imamat boleh ya, kita ya, mempersembahkan pertanian. Kenapa persembahan Kain tidak diterima? Karena tidak dengan ya. iman, Pak. Oh, Jelas dalam Ibrani berapa? Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel mempersembahkan korban yang lebih baik. Bukan korbannya itu baik, tapi iman itu yang membuat korban itu baik. oke, baik. Tapi kalau hasil penelitian saya juga, pasti penelusuran saya selama ini kan pendeta mengajarkan bahwa karena persembahannya yang itu kan tidak ada darah. Tapi saya Salah, bilang, enggak lah. salah. Seorang petani bagaimana mau dia mempersembahkan Seorang domba? petani itu boleh, Pak. Di dalam imamat, seorang petani boleh mempersembahkan korban pertanian, Ya. Pak. Sudah Jadi ada kan ayatnya ya jelas. pertanyaan kan ya jelas kan, kalau pertanyaan kan mungkin dia hasil Ya, pertama ya, dan dan itu sudah ditulis, ya, boleh. kan? Ya. Tapi kalau saya lihat dalam bahasa Ibrani di situ dalam Keluaran itu dia buah yang jatuh di tanah, Pak. Jadi itu sebenarnya buah untuk binatang yang harusnya dibiarkan untuk binatang, itu diambil dipersembahkan kepada Tuhan. Makanya persembahan dianggap jahat. Makanya dia bilang dia itu jahat sekali itu kayak ini. Kita nggak tahu, Pak, nggak disebutkan. Sama kalau yang tertulis disebutkan karena iman. Bapak boleh mempersembahkan seluruh hidup harta Bapak, seluruh peternakan Bapak itu domba-dombanya. Tapi kalau nggak ada iman, nggak berkenan. Ya, Karena tapi di Ibrani 11 dikatakan karena tanpa iman orang nggak berkenan sama Tuhan. Sekalipun kasih yang terbaik pun, tapi tanpa iman itu nggak berkenan. Jadi iman itu penting karena tapi iman. kalau maaf Pak, kalau saya lihat di situ ya, di situ kan dibilang kalau kita lihat, kita kombinasikan terjemahan versi Yunani dan versi Ibrani, itu kan diambilnya buah musim di akhir musim dan itu jatuh di tanah. Dan itu menurut Torah, buah yang jatuh di tanah itu pada akhir musim itu tidak boleh dipersembahkan Enggak, kepada bukan, Tuhan. Itu harus diberikan kepada orang miskin atau nanti untuk binatang, karena waktu itu bukan. orang belum banyak, dibiarkan untuk binatang. Jadi yang diambil itulah buah untuk binatang dikasihlah kepada Tuhan. Makanya Tuhan tidak berkenan, kan sangat jahat, Pak. Bukan, bukan. Ibrani 11 bilang karena iman Habel telah mempersembahkan Allah korban yang lebih baik. Ya kan? Karena iman. Ya, betul. Udah itu aja karena iman. Karena nanti ada ayatnya nanti terakhir ya, karena iman, tanpa iman orang tidak berkenan sama Allah. Makanya di dalam Yesaya berapa tuh? Yesaya 28 atau 29. Ya. Karena kita beribadah dengan tanpa iman, tetapi cuma dengan bibir kita, dengan ritual saja. Nah, cerita Kain dan Habil ini adalah pembunuhan atas nama Tuhan yang pertama, atas nama ibadah, ya kan? Gara-gara ibadah, mengapa? Sekarang kita bertanya nih, mengapa ada orang, ya, dari mana Kain tahu bahwa persembahannya tidak berkenan? Dari mana Kain tahu? Terus apakah Tuhan ngomong kamu tidak berkenan, gitu? Tidak, maksud saya begitu, Pak. Apa yang dicerita di belum awal-awal itu belum ada peraturan dalam imamat loh, Pak, yang buah yang busuk segala macam belum ada loh, Pak. Maksudnya kan begini, kesalahan itu bisa disoroti kalau kita belajar Torah dengan baik, Taurat dengan Belum, baik. Itu bukan. tidak semuanya. Makanya Taurat itu kan untuk pelajaran sebenarnya bagi kita, di Torah mana itu, kesalahan. Torah yang aturan-aturan itu, misalnya contoh Abraham menikah sama Sarah. Kenapa nggak dibunuh sama Tuhan? Padahal dalam Torah orang yang menikah dengan anak dari ayahnya itu nggak boleh loh, Ya, betul. ya kan? Kenapa Yehuda sama Tamar nggak dibunuh, menikahi mantunya sendiri kan? Kan nggak boleh kan? Abraham sama Sarah itu kan kakak beradik itu kan, anak dari ayahnya kan. Karena Torah yang dibuat oleh Musa itu baru ada sekitar 2000 tahun ya, sekitar 2000 tahun, 2500 tahun setelah Adam dan Hawa, setelah Kain dan Habel. Jadi sebenarnya intinya pertanyaannya kenapa? Dari mana taunya si Kain? Dari mana si Kain ini tahu kalau persembahannya nggak diterima?
Karena apa? Karena ya hatinya goyah, bimbang. Makanya dia nggak mantep. Memang karena dia asal-asalan saja. Dia cuma ikut-ikutan Ya, doang. Makanya dia juga masalah. bingung. Kenapa sih Habil tenang-tenang aja? Orang kalau punya iman kan hatinya mantap, Pak. Karena dia punya iman, hatinya dia mantap ketika dia mempersembahkan. Maka dia persembahkannya mantap. Sama ya, ada dokter yang suka ngerasani orang lain, biasanya ini dokter ini kurang ajar. Dokter ini tidak berkualitas. Benar nggak? Benar nggak? Saya sering ketemu dokter-dokter ini, jangan dokter itu, jangan dokter ini, jangan dokter sana. Dia Ya, sendiri pasti dokter yang nggak ngena. Percaya saya, Pak. Saya kalau udah ketemu dokter begitu, jangan ke sana, itu nggak baik, orangnya begini. Terus suka ngerasani orang ya, jangan-jangan kamu sendiri ini yang nggak baik nih. Kalau dokter yang baik, Pak, dia udah pasiennya banyak, dia nggak banyak ngomongin orang. Dia ya, terlalu itu kan sibuk dengan pekerjaannya dia, Pak. Sama seperti sebenarnya Kain dengan sumpah. Nabil. Dari mana si Kain tahu bahwa persembahannya nggak diterima? Ya karena dia sendiri nggak punya iman. Sementara Habil tenang-tenang aja, dia punya iman. Orang kalau punya iman hatinya tenang. Orang kalau nggak punya iman dia terombang-ambing, Pak. Makanya akhirnya Kain karena dia grogi, udah ngajar nih. Akhirnya dia panas, dia bunuh si Habil. Sebenarnya kan sesimpel itu, Pak. Itu kan sangat dekat Berarti dengan kita. Orang Kristen tiap hari dikasih tahu kamu masuk surga, tenang, kamu masuk surga. Orang kalau tiap hari dikasih tahu tenang, kamu masuk surga. Misalnya dokter, udah kamu sembuh, tenang, kamu sembuh. Walaupun sebenarnya dalam etika dokter nggak boleh ngomongin begitu ya. Tetapi nggak boleh. si dokter ini tahu sebenarnya kamu ini cuma sugesti sakitnya. Tapi dia ngomong, kamu udah sembuh, kamu nih cuma ini. Akhirnya dia ngerasa, oh iya sudah sembuh ya, sembuh beneran dia. Tenang dia. Udah tenang nanti bisa sembuh. Kalau mati gimana dok? Kalau mati ya karena lainnya, tenang kamu nggak apa-apa ini. Akhirnya dia sembuh sendiri. Nah, itu sebenarnya dalam apa namanya ada satu ini ya apa namanya positive thinking itu ada bukunya itu loh. Bagaimana menjadi positif. Menjadi positif. Orang banyak menjadi positif karena dia punya iman. Iman itu nggak selalu kepada Tuhan ya. Iman kepada obat, iman kepada menjadi positif, berpikir positif. Orang yang berpikir positif itu lebih sehat daripada orang yang selalu negatif.